Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku mengundang untuk kita semua mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Wahyu 5 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Mari teman-teman, seperti yang tertulis dalam Wahyu 5 ayat yang ke-12, dengan suara nyaring sambil bangkit berdiri, kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi anak domba dengan menyanyikan lagu Worthy is the Lamb. For the cross, Lord, thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus on
of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sama-sama kita katakan. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Teman-teman, hari ini adalah hari Minggu. Dan hari Minggu adalah hari yang spesial buat kita sebagai pengikut Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada hari Minggu adalah hari di mana kita bisa bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, aku mengundang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Tiba Saatnya.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Efesus 4 ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Teman-teman, ayat ini berkata untuk kita jangan mendukakan hati Allah, Roh Kudus Allah. Mari kita merefleksikan kehidupan kita beberapa waktu belakangan ini. Seringkali kita menyakiti hati teman-teman kita, menyakiti hati saudara kita, menyakiti adik kakak kita, menyakiti hati orang tua, dan terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Kita tidak sadar bahwa perbuatan kita itu tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin pada masa pandemi ini seringkali kita tergoda ketika kita mengikuti kelas, kita tinggal tidur, kita sendirian di rumah, kita melakukan hal yang tidak seharusnya. Mungkin itu mencuri, mungkin itu berkata kasar, atau mungkin itu pornografi. Seringkali kita menutupinya, teman-teman. Dan seharusnya kita sadar bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengambil saat hening. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala kesalahan yang mungkin mendukakan Roh Kudus Allah.
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan hati yang hancur ya Tuhan. Ampuni akan kesalahan dan dosa kami Tuhan. Seringkali kami tidak sadar Tuhan bahwa perbuatan yang telah kami lakukan menyakiti hati Engkau Tuhan. Dan Tuhan, ubahlah hati kami, ubahlah pikiran kami sedikit demi sedikit agar kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami memohon ampun, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah kita terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Teman-teman kita yang dulu hidup dalam kegelapan telah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah sepatutnya kita hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menjadi terang. Dan terang akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Hebron. Sambil kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita mau menaikkan lagu Mengenalmu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu
Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah seperti pujian yang kami naikkan itu lahir dari kerinduan hati kami yang terdalam, yaitu kami ingin mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, supaya kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan kami boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami bersyukur jika pada kesempatan hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami boleh memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Terlebih Tuhan, Tuhan tolong hamba-Mu ini, biarlah hanya kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami melandaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema Be Ready, yaitu diambil di dalam Matius pasal yang ke-25. Selama beberapa minggu ini di dalam memasuki Prapaskah, kita akan menggumuli teks-teks tentang khotbah akhir zaman, di mana minggu lalu sudah disampaikan tentang hamba yang setia, hamba yang jahat, dan minggu ini berbicara tentang 10 gadis. Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13 saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ada 3 ayat yang menjadi perhatian khusus, saya menulis di dalam slide saya, secara khusus dalam terjemahan bahasa Inggris yang mungkin lebih mudah untuk dipahami. Later the other girls returned and shouted, "Sir, sir, open the door for us." But the groom replied, "I don't even know you. So my disciples, always be ready. You don't know the day or the time when all this will happen." Demikianlah firman Tuhan yang melandasi perlindungan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkannya, terlebih melakukannya. Haleluya. Hosiana. Jemaat dikasih Tuhan, tema kita hari ini Be Ready. Suatu ketika ada seorang anak remaja SMP datang kepada saya, lalu menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, yang mungkin kita semua juga pernah mengalaminya dan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Pertanyaannya sederhana sekali, "Kak, mengapa kita harus sekolah tinggi-tinggi?" Mengapa kita harus sekolah tinggi-tinggi? Artinya ada sebuah keresahan dan kegelisahan di dalam dirinya. Ya, kalau kita melihat dari pertanyaan ini, seakan-akan anak ini sudah malas, sudah capek sekolah, lalu mempertanyakan kenapa kita harus sekolah tinggi-tinggi.
Waktu mendapat jawaban pertanyaan ini saya hanya menjawab sederhana. Ya kita sekolah tinggi-tinggi supaya kita mempersiapkan masa depan kita supaya lebih baik. Cuma dikasih Tuhan, bukankah itu yang kita lakukan ketika kita bersekolah? Kita sekolah yang mungkin ada yang pernah sekolah dari KB, dari umur 3 tahun, masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, bahkan mungkin S3. Salah satu hal yang ingin kita lakukan adalah kita ingin mempersiapkan masa depan kita, supaya masa depan kita itu menjadi masa depan yang cerah, menjadi masa depan yang baik, lalu tidak perlu memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan, seperti keuangan. Lalu saya merenungkan hal ini semakin lagi. Ini berbicara tentang kehidupan. Ya. Cuma dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita mungkin, ya, tidak dari sini. Oke, kehidupan kita itu dimulai dari nol. Mungkin kalau Alkitab mencatat itu 70 sampai 80 tahun. Ya mungkin ada orang-orang yang diberikan kepercayaan itu sampai 80 tahun, sampai 100 tahun juga ada. Nah, kalau kita melihat hal ini, kita akan melihat biasanya kita itu mulai sekolah dari umur 3 tahun. 3 sampai 22 tahun. Kita sekolah berapa lama? Mungkin 19 tahun. Mungkin ada yang sekolah S2 20 tahun kita sekolah. 20 tahun kita sekolah supaya apa? Supaya 60 tahun berikutnya kita tidak kesulitan. Supaya kita bisa menikmati kehidupan kita dengan lebih baik. Kita mengusahakan hidup kita selama 20 tahun, teman-teman. Supaya 60 tahun berikutnya hidup kita akan jauh lebih baik. Perhatikan, kita mengusahakan, kita belajar, kita ngeles, ya. Kita lembur, tengah malam kita belajar ngerjain paper, skripsi, tesis. Supaya apa? Supaya 60 tahunnya berikutnya kita lebih baik, bukan? Lalu saya berpikir, kalau kita untuk masa depan saja, kita memikirkan sedemikian rupa, sampai 20 tahunan kita sekolah supaya masa depan lebih baik. Pertanyaan saya itu cuma satu, kalau kita melihat kehidupan kita itu hidup dari 0 sampai mungkin tadi 80 tahun, 90 tahun, begitu ya. Nah pertanyaannya, waktu kita 0 sampai 80-90 tahun ini, pertanyaan saya adalah, apakah kita mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang? Teman-teman perlu disadari bahwa kehidupan kita itu tidak berhenti hanya ketika kita ada di dunia ini. Kita hidup lalu setelah itu kita menghilang. Tidak. Kita hidup, setelah itu kita akan melanjutkan kehidupan kita di dalam kekekalan. Alkitab mencatat hal itu, bahwa ada kekekalan bagi kita semua. Nah pertanyaannya, apakah kita dalam menggunakan 80 tahun ini, 90 tahun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kita sudah persiapkan dengan baik-baik untuk kita memasuki ke dalam kekekalan. Teman-teman, seperti kita sekolah supaya kita dapat masa depan yang baik, hidup ini kita juga harus persiapkan dengan baik, supaya nanti kita masuk ke dalam kekekalan, kita itu mendapatkan hal yang baik. Karena Alkitab mencatat, kekekalan itu ada 2, kekal yang indah atau kekal yang menderita. Pertanyaannya, pernahkah kita sungguh-sungguh menyiapkan hal ini? Atau justru selama ini kita hidup biasa saja, tidak pernah memikirkannya, bahkan kita mengabaikannya dan tidak pernah mempersiapkannya. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita membaca teks yang baru saja kita lihat di Matius pasal 25, itu berbicara tentang khotbah-khotbah akhir zaman yang dikhotbahkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat teks ini itu adalah sebuah perumpamaan. Karena Yesus mengawali di ayat yang pertama dengan demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama. Nah ini adalah sebuah perumpamaan yang memang Yesus seringkali mengajar lewat perumpamaan supaya pengajarannya itu lebih mudah diterima. Yesus memberikan perumpamaan berkenaan dengan 10 gadis yang hendak menyambut mempelai pria. 10 gadis ini membawa pelita di tangannya dan hendak menyambut mempelai pria. Teman-teman, kalau kita membaca kisah ini mungkin kita asing dengan pernikahan waktu itu.
Tapi saya akan mencoba menjelaskan pernikahan waktu itu sehingga jemaat atau para murid waktu itu mengerti tentang perumpamaan ini. Nah, jadi dulu itu pernikahan itu dilangsungkan 1 hari penuh, teman-teman. Seperti mungkin kita pagi-pagi di gereja, lalu malamnya resepsi pesta seperti itu. Orang Israel juga melakukan hal yang sama. Nah, biasa puncaknya ada di mana? Di malam hari. Nah, orang Israel juga demikian. Jadi puncak pernikahan pada waktu itu adalah di malam hari juga. Nah, biasanya puncaknya itu adalah ketika sang mempelai pria dan wanita itu datang ke dalam pesta itu. Sama seperti kita resepsi ya, pernikahan, ketika mempelai masuk kita sangat menyambut mereka dengan tepuk tangan. Nah, waktu itu juga begitu. Nah, tetapi ada satu kondisi waktu itu, menurut catatan para ahli Yahudi, jadi begini. Jadi pada waktu itu ketika malam mau ada pesta ya. Nah, yang biasa menyambut mereka adalah tetangganya, hamba-hamba perempuannya, saudara-saudaranya itu bersiap menyambut dengan apa? Dengan pakai pelita sehingga jalannya itu terang. Ya, zaman dulu kan tidak secanggih seperti zaman ini. Nah, tetapi karena ini merupakan bagian terakhir dari proses pernikahan, ya. Nah, kejadian ini tuh terjadi pada malam hari. Nah, ada satu kondisi di mana seringkali pada malam hari itu pengantin mempelai pria dan mempelai wanita itu seringkali datangnya tidak terduga. Gak tahu kapan datangnya. Kenapa? Karena pada waktu itu ada sebuah budaya ketika mereka mau masuk ke dalam pernikahan, mereka itu akan ngobrol diskusi bersama keluarga intinya dulu. Nah, biasa tuh ngobrolin apa? Ada urusan keluarga ya, pembahasan mengenai urusan keuangan antara kedua belah pihak. Jadi itu didiskusikan pada hari H itu di pesta itu. Ya. Nah, jadi seringkali itu kalau diskusinya lama, mempelai datangnya lama. Kalau diskusinya cepat, mempelai datangnya cepat. Jadi pada waktu itu orang tuh nggak tahu kapan mempelai pria ini akan datang. Nah, seringkali pada waktu itu karena perdebatannya cukup alot di dalam keluarga inti, mempelai pria itu datangnya tengah malam, teman-teman. Tengah malam. Nah, itu juga yang terjadi di dalam teks ini. Makanya nggak asing bagi pendengar pada waktu itu. Karena mereka memahami konteksnya. Karena pada waktu itu mempelai datang tak terduga waktunya. Bisa waktunya kapanpun. Nah, mereka tuh menyiapkan pelita seperti yang ada di gambar ini. Pelitanya tuh seperti itu ya. Pelita untuk menerangi jalan. Lalu biasanya mereka juga menyiapkan minyak untuk cadangan supaya pelita itu tidak padam. Nah, jadi 10 gadis ini ada di sana untuk menyambut sang mempelai pria. Artinya dia tuh punya hubungan dengan mempelai pria ini. Nah, sekarang menarik sekali, 10 gadis ini dibedakan oleh Alkitab. Alkitab mencatat bahwa 10 gadis ini, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijak. Nah, apa yang membedakan 10 gadis ini? 5 disebut bijaksana, 5 disebut bodoh. Yang membedakan adalah kesiapan menyambut sang mempelai pria. Jemaat dikasihi Tuhan, ketika sang mempelai pria tidak tahu kapan waktu datang, 5 gadis bijaksana itu membawa cadangan minyak di dalam buli-buli mereka. 5 gadis bodoh tidak menyiapkannya. Sehingga waktu tengah malam ketika sang mempelai datang, minyak mereka itu sudah mulai habis dan kekeringan. Sehingga pada waktu itu 5 gadis bodoh ini berusaha untuk minta kepada 5 gadis bijaksana ini, kasihlah aku sedikit minyakmu, supaya minyak lampuku ini, pelitaku masih tetap menyala, sehingga aku tuh bisa menyambut sang mempelai pria. 5 gadis bijaksana ini tahu, loh kalau saya kasih kamu nanti aku enggak cukup. Makanya aku enggak mau kasih kamu, beli aja sana di luar. Nah, jadi yang membedakan antara 5 gadis yang disebut bijaksana dan 5 gadis disebut bodoh ini sederhana sekali. Yaitu bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka menyambut sang mempelai pria itu. 5 orang disebut bijaksana karena mereka sangat siap. Dia siapin buli-bulinya, dia siapin minyaknya. 5 orang disebut bodoh karena mereka nggak siap sama sekali.
Sederhana ya, 5 disebut bijaksana karena siap, 5 disebut bodoh karena nggak siap. Udah itu aja. Lalu apa yang menarik lagi dari teks ini? Teman-teman perhatikan. Setelah itu, 5 gadis bijaksana ini masuk menikmati pesta dengan sang mempelai pria. Lalu pintu ditutup. 5 gadis bodoh ini pergi membeli minyak. Lalu kembali. Lalu Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Kalau kita jeli, kita akan mempertanyakan, kenapa mempelai pria itu bertanya demikian? Alkitab itu berkata begini, di ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Atau di dalam bahasa Inggris dia ngomong, Sir, open the door for us. Jadi pintu itu sudah ditutup, teman-teman. Kalau teman-teman ada 5 gadis bodoh ini, artinya kan punya relasi ya sama mempelai ini, dekat dong, karena dia mau menyambut mempelai pria ini. Lalu gedor-gedor datang, Sir, open the door for us. Seharusnya jawaban kita apa? Seharusnya jawaban kita, yo kamu ini terlambat, pulang sana. Seharusnya gitu kan? Atau enggak, ya sudahlah, mungkin kalau dia berbaik hati, dia buka pintunya, dia masukin. Ya. Tapi kalau misalnya marah boleh nggak mempelai pria? Boleh. Loh, kok kamu ini telat ke pestaku udah ditutup, udah sana pulang aja, gitu misalnya. Tapi kalau kita melihat respon dari mempelai pria, menarik sekali. Dalam bahasa Indonesia, dia ngomong begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kalau dalam bahasa Inggris, mempelai pria yang ngomong, I don't even know you. Kenapa ini responnya menarik? Karena begini teman-teman, itu kan 5 gadis bodoh mau nyambut mempelai pria, seharusnya dia punya relasi dengan mempelai pria itu sehingga dia datang ke pesta itu. Tapi ketika mereka nggak siap, mereka beli minyak dulu lalu pintu sudah tertutup, respon dari mempelai pria ini ngomong, gua nggak kenal lu siapa? Pergi sana. Aneh sekali. Waktu saya baca ini saya terkaget, kenapa responnya begitu? Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari ini teman-teman? Ternyata begini, orang yang memiliki relasi dekat dengan sang mempelai, saya ulang ya, orang yang memiliki relasi dekat dengan sang mempelai seharusnya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangannya. Orang yang memiliki relasi dekat dengan sang mempelai seharusnya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangannya. Kalau kamu nggak dekat, kalau kamu ngaku-ngakunya dekat tapi kamu nggak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya kamu nggak dekat. Karena kamu nggak menghargai hubunganmu dengan sang mempelai itu. Itu yang terjadi kepada 5 gadis bodoh ini. Makanya Tuhan bilang, mempelai pria bilang, gua nggak kenal lu siapa? Karena nggak ada relasi di situ. Ya. Ini sebuah hal yang mengerikan sekali. Ngaku-ngakunya kenal, tapi nggak siapin dengan sungguh-sungguh, lalu mempelai pria ngomong, gua nggak kenal lu, pergi lu sana. Teman-teman, ternyata kesiapan dari gadis-gadis itu menunjukkan apakah mereka punya relasi yang dekat dengan sang mempelai atau enggak. Kalau dia dekat, seharusnya dia sungguh-sungguh. Kalau dia nggak dekat, justru dia main-main dengan menyambut kedatangan sang mempelai pria. Lalu Yesus menutup perumpamaan itu dengan sebuah kalimat. So my disciples, dia ngomong kepada para muridnya, always be ready. You don't know the day or the time when all this will happen. Yesus menyatakan begitu. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan waktunya datang. Sebenarnya Matius 25 ini sedang ngomong apa, teman-teman? Perumpamaan ini begitu keras bagi para murid waktu itu. Dia ngomong konteksnya kepada para murid di dalam perumpamaan itu. Sebenarnya apa yang ingin Yesus sampaikan? Secara sederhana, sebenarnya Yesus itu ingin berbicara tentang orang Kristen asli dan orang Kristen palsu. Apa maksudnya? Itu terpampang nyata di dalam respon mempelai pria ketika ngomong kepada 5 gadis bodoh. Gua nggak kenal lu, pergi lu. Artinya,
Yesus ingin ngomong begini, kalau kamu benar-benar memiliki relasi dengan sang mempelai pria, membangun relasi yang intim dengan dia, seharusnya kamu tuh menantikan dia dengan benar. Kamu tuh menyambut dia dengan benar. Kamu mempersiapkan diri dengan benar. Kalau kamu gak mempersiapkan diri, sesungguhnya kamu itu hanya pura-pura kenal. Teman-teman, pertanyaannya, kita ini the true Christian atau kita ini fake Christian? Kita ini Kristen, orang Kristen asli apa orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen? Itu terlihat dari mana? Dari sikap kita menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut Tuhan, jangan-jangan nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan ngomong dengan sangat keras dan jelas, gua nggak kenal lo. Pergi lo. Karena itu terlihat dari hidup kita yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Status kita mungkin Kristen, tapi hidup kita nggak sungguh-sungguh mempersiapkan itu untuk Tuhan. Kalau kita ngakunya Kristen, seharusnya hidup kita itu mempersiapkan sang mempelai itu akan datang. Entah kapanpun dia datang, kita akan siap menyambut kedatangan Tuhan. Teman-teman, banyak orang berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama. Banyak orang berpikir demikian ya. Paulus di abad-abad awal itu bilang Tuhan Yesus akan datang dengan segera. Makanya mereka itu selalu hidupnya dekat dengan Tuhan. Tapi selama 2000 tahun Yesus belum hadir, teman-teman. Di dalam wahyu pun, Yesus di penutup wahyu, dia cuma ngomong begini, aku akan datang dengan segera. Segeranya kapan? Kita juga enggak tahu. Udah 2000 tahun kok segera-segera enggak datang-datang. Apa maksudnya segera dari Tuhan? Kapan Tuhan itu sungguh-sungguh datang dan mengangkat kita semua? Jawabannya kita enggak ada yang tahu, teman-teman. Kita enggak akan tahu. Nah, tetapi kedatangan Tuhan bagi saya itu bisa diartikan lewat dua. Pertama, kedatangan Yesus kedua kali. Kedua adalah ketika waktu kita sudah habis di dunia ini, lalu kita dihadapkan dengan meja penghakiman di mana Yesus ada di sana. Entah Tuhan datang atau kita yang datang kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kamu udah siap belum? Kalau suatu saat Tuhan panggil kamu. Teman-teman, mungkin umur kita masih muda ya, masih ada yang 11-belasan, ada yang 20-an, masih ada yang 30-an. Pertanyaannya, udah siap mati belum? Ya. Kalau ditanya ini pasti jawabannya belum siap mati. Kenapa? Ya, seringkali saya juga nanya ini ke orang, kenapa? Masih banyak dosanya kak? Duh, kok masih banyak dosanya? Ya sudah dong, kita kan nggak tahu kapan waktunya tiba. Kenapa kita nggak mempersiapkan itu dengan kita tuh bertobat, hidup benar? Ya. Cuma seringkali orang tuh punya mindset kematian itu masih lama karena kita masih muda. Teman-teman, di Instagram beberapa waktu lalu saya tuh banyak ngepost, banyak lihat post-postan orang itu teman-temannya meninggal di usia muda. Pernah nggak mereka berpikir dia meninggal usia muda? Enggak. Apalagi COVID begini, teman-teman. Enggak banyak orang berpikir demikian. Karena orang berpikir apa? Meninggal masih lama, meninggal masih lama. Jadi orang nggak mempersiapkan sungguh-sungguh. Tapi seandainya ada pengumuman dari surga, seminggu ke depan, kiamat akan datang, Yesus akan hadir. Menurut kalian, dunia ini dalam seminggu, hidupnya akan seperti apa? Pasti hidupnya baik nggak? Damai, semua orang penuh dengan kasih. Semua orang akan maaf-maafan dengan orang tuanya, dengan saudaranya, ya, dengan kerabatnya, dengan semua orang yang pernah dia berbuat dosa. Dan orang-orang itu akan berdoa siang dan malam kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Kalau kita tahu kapan waktunya. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Karena kita nggak tahu, Yesus berkata, always be ready, berjaga-jagalah. Hidupmu harus benar di hadapan Tuhan, kapanpun dan dimanapun, nggak boleh main-main. Nah, ini kita harus menjaga hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Apakah kita sudah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan? Kalau kita kenal Dia, seharusnya kita mempersiapkan diri dengan baik.
Saya pertanyaannya, kita udah kenal dia atau belum? Kita ngaku Kristen benar atau belum? Itu pertanyaan kita. Teman-teman, 5 tahun lalu saya pelayanan di Malang ya. Saya pelayanan di Malang, lalu saya ketemu dengan seorang anak muda yang dia waktu kecil dia tuh jatuh nggak sengaja waktu bayi. Lalu membuat kerusakan di otaknya begitu. Jadi lama-lama tuh dia tuh nggak bisa jalan begitu. Bisa jalan, dia cuma bisa duduk di kursi roda. Waktu itu saya pelayanan di salah satu gerejanya. Dan dia nggak bisa gereja waktu itu, susah sekali. Karena waktu itu gereja online nggak seperti sekarang ini ya. Jadi dia bilang sama saya, "Kak, datang dong setiap minggu ke rumah saya. Injili saya, kuatkan iman saya, supaya saya siap menyambut kedatangan Tuhan." Dia ngomong begitu. Saya bilang, "Oke, saya step 1 akan ke rumahmu. Saya akan bawakan firman, kita akan diskusi selama 1 jam. Setiap Sabtu saya rutin ke rumahnya. Saya doakan dia, saya kuatkan iman dia. Dia bergumul sekali, kenapa hidup saya kok begini? Tapi saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dia berdoa terus, dia berdoa terus, dia berdoa terus. 1 tahun saya selesai pelayanan di situ, saya harus kembali ke Jakarta, pelayanan di GKI Gading Serpong. 2 atau 3 tahun yang lalu, gembala sidangnya hubungi saya, "Hebron, pemuda yang waktu itu kamu layani sudah dipanggil Tuhan." Saya waktu dengar itu, saya termenung dan saya berduka sekali. Tapi saya tahu bahwa dia sudah mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan menjemput dia di dalam kematian, dia sudah siap. Teman-teman, kalau kita di dalam kondisi yang buruk, di dalam kondisi yang sakit, yang kita tahu kematian akan menjemput kita, mungkin kita akan lebih mudah untuk mempersiapkan itu. Tapi kalau kita semuanya fine, gak ada masalah, mungkin kita seringkali tidak sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Tuhan. So, pertanyaan saya begini, bagaimana relasimu dengan Tuhan? Sudahkah kamu itu membangun relasi yang intim dengannya? Sudahkah kamu dekat sama dia? Sudahkah kamu ngobrol tiap hari dengan dia? Sudahkah kamu itu ingin selalu menyenangkan dia? Sudahkah kamu ini setiap hari membaca dan merenungkan firman-Nya? Dan dimanapun kau berada, engkau selalu ingat dia. Sudahkah atau belum? Yang kedua, sudahkah kamu menanggalkan dosa-dosa yang selama ini membebanimu? Atau selama ini ketika pengakuan dosa datang, setiap kali dosa kita selalu sama. Karena kita gak pernah ada niat untuk meninggalkan dosa itu. Karena seharusnya kalau kita tahu kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, kita harus menjaga kehidupan kita dengan kudus. Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan sangat jelas di Alkitab bahwa dia adalah pribadi yang kudus, kudus, dan kudus. Yang ketiga, sudahkah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan? Atau selama ini pelayanan kita hanya asal-asalan? Atau bahkan selama ini kita gak pernah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau selama ini kita hanya diam saja, gak pernah mengambil bagian dalam pelayanan? Sebuah tanda tanya besar kalau kamu adalah orang Kristen. Terakhir, sudahkah kamu hidup bagi Dia? Dimana kasih Tuhan, seharusnya kita sebagai orang Kristen yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, seharusnya hidup kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Dia. Kapanpun seharusnya kita siap. Sehingga ketika orang lain bertanya, sudahkah kamu siap untuk kedatangan Tuhan? Seharusnya kita jawab, saya siap. Teman-teman, saya tutup dengan sebuah quotes, sebuah pernyataan dari seorang tokoh reformator yang sangat keren sekali. Menurut saya quotes ini sederhana, tapi dia memberikan sebuah hal yang indah. Suatu ketika orang bertanya sama dia, kalau besok kiamat, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kita semua jawab mungkin apa? Saya akan berdoa malam ini, saya akan memohon ampun sama Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh hidup saya untuk Tuhan. Tapi seorang tokoh ini ngomong sederhana. Even if I knew that tomorrow the world will go to pieces, I would still plant my apple tree. Saya terjemahkan. Sekalipun jika saya tahu bahwa besok dunia itu akan hancur berkeping-keping, dunia akan terbagi
atau mungkin kiamat itu datang, saya akan tetap menanam pohon apel saya. Loh, kok aneh? Aneh sekali jawabannya. Saya akan tetap menanam pohon apel saya. Kenapa orang ini menjawab demikian? Karena orang ini tahu segala sesuatu di dalam hidupnya yang dia kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Dan dia sudah siap ketika Tuhan Yesus datang menjemputnya. Jadi dia tidak perlu melakukan sesuatu hal yang lebih lagi. Karena dia sepanjang hidupnya sudah sungguh-sungguh siap. Jadi bagi dia ketika dia menanam pohon apel juga, itu adalah wujud dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang itu adalah Martin Luther. Seorang tokoh yang hebat sekali. Teman-teman, pertanyaannya begini juga. Kalau misalnya Tuhan Yesus datang esok hari, apa yang akan kita lakukan malam hari ini? Apakah kita akan berdoa terus-menerus memohon ampun, atau kita seperti Martin Luther yang sudah siap kapanpun Yesus datang, sehingga ketika esok hari dia mau datang pun saya akan tetap melakukan aktivitas saya sehari-hari seperti biasa. So, ini menjadi satu pergumulan bagi engkau dan saya di dalam hidup ini. Di dalam masa pandemi ini, sudahkah hidupmu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan? Sudahkah kamu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan? Sudahkah kamu menjaga kualitas imanmu dan kualitas hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika belum, bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah, serta berjaga-jagalah. Kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi biarlah ketika Yesus datang, dia melihat iman di bumi. Dan kita boleh disambut dengan dia. Dan dia berkata, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia di dalam dunia ini. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah kita seperti 5 gadis bijaksana yang boleh menikmati persekutuan dengan mempelai di dalam kekekalan nantinya. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Maukah engkau sungguh-sungguh mempersiapkan hidupmu untuk kedatangan dia? Tanyakan itu dalam dirimu. Dan bergumulah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami sadar Tuhan, seringkali kami mengabaikan atau kami tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan. Kami seringkali hidup sembarangan. Kami seringkali Tuhan hidup semena-mena. Tetapi biarlah Tuhan, seperti 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena mereka mengenal Tuhan dengan sangat baik. Biarlah hidup kami seperti mereka, yang kami mempersiapkan kedatangan Tuhan, dengan kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh menanggalkan dosa-dosa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga diberikan kekuatan untuk kami boleh tetap hidup benar di dalam kondisi yang tidak ideal di dunia ini. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kami siap. Kapanpun Tuhan menjemput kami pun juga siap. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas hidup di dunia ini. Sebagaimana kami boleh mengenal Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mohon berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dewasa muda dan youth and teen yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Kita berdoa di dalam masa pandemi ini mungkin ada banyak kesulitan dari kita yang bekerja ataupun mencari nafkah. Kita juga berdoa dalam masa pandemi kesulitan sekolah dan mungkin kesulitan-kesulitan lain di tengah keluarga, kita doakan bersama. Secara khusus juga di dalam masa Prapaskah ini, biar kita boleh mempersiapkan hati kita untuk sama-sama menyelami pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita berdoa bersama. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bergumul bersama sebagai umat Tuhan, mendoakan beberapa hal ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam masa pandemi yang sulit, yang mungkin banyak orang yang mengalami banyak pergumulan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk mereka yang terkena dampak di dalam pandemi ini, terkhusus di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, ataupun di dalam penghasilan mereka. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menghibur mereka. Kami percaya Allah adalah Allah yang memelihara kami, Allah yang senantiasa terus menjaga dan juga mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan, mungkin ada yang di PHK, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Biarlah mereka juga boleh menemukan pekerjaan yang tepat, di mana mereka boleh berkarya dan melaluinya berkat Tuhan dicurahkan. Dan juga berdoa mereka yang usaha sendiri Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menolong supaya usaha mereka boleh dibuat berhasil dengan mereka melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sekolah dari SMP, SMA, kuliah, yang bergumul di masa pandemi ini. Mungkin ada banyak kesulitan di dalam kelas online ataupun mencari materi-materi di dalam mereka mempersiapkan penulisan skripsi ataupun hal-hal lainnya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat supaya mereka boleh memahami apa yang mereka pelajari, serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan yang memberikan mereka gairah, Tuhan yang memberikan mereka semangat Tuhan. Hamba tahu ada banyak kejenuhan di masa online ini, tapi biarlah kasih Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan, bagi kami semua yang mungkin banyak mengalami pergumulan di masa pandemi ini. Karena masalah relasi juga, ada yang juga masalah dengan keluarga, kiranya kasih Tuhan yang senantiasa menolong. Hamba juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang memikirkan tentang masa depan, untuk mereka yang mencari perkuliahan, mencari sekolah yang baru, di jenjang yang baru nanti. Tuhan Kau berikan hikmat supaya mereka tahu apa yang menjadi jurusan mereka, dan terlebih Tuhan mereka tahu tempat terbaik di mana Tuhan hendak membentuk mereka menjadi pribadi yang matang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang akan UTS, UAS dan segala sesuatunya, berikan hikmat-Mu dan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk masa-masa Prapaskah ini. Biarlah masa ini tidak berlalu begitu saja, tapi ini menjadi satu masa di mana kami sungguh-sungguh menggumulkan tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kami tidak main-main Tuhan dalam hidup ini, tapi kami boleh sungguh-sungguh menyelami, dan kami juga boleh meresponi dengan kami meninggalkan dosa kami dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sertai kami semua, sehingga nanti pada waktu Paskah kami boleh sungguh-sungguh merayakan kemenangan Tuhan atas maut, atas dosa di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, mungkin ada banyak pergumulan tak terkatakan dari kami semua, tapi kami percaya Allah kami adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kami dimanapun kami berada, serta menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa memohon ini semua. Amin. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita, rendah hati, dan penuh rela hati. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu KJ 425 berkumandang suara dari seberang. Persembahan dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja atau scan barcode yang telah disediakan di layar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injili menyertai
Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami masih dapat mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjalankan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, kami dapat memberikan sebagian materi Tuhan untuk kami persembahkan Tuhan. Kiranya Kamu tolong berkati agar persembahan tersebut dapat dipakai oleh para pengurus, para aktivis Tuhan di komisi-komisi, biarlah boleh berguna bagi kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini tidak hanya mengingatkan kita dan masuk dalam hati kita, tetapi bisa juga kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Terlebih lagi dalam Minggu Prapaskah keempat ini, kita dapat membangun relasi intim dengan Tuhan. Membangun relasi intim dengan Tuhan, yaitu dengan cara mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangannya. Mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, jikalau kita akan mengakhiri ibadah ini, biarlah hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, karena Yesus telah hidup di dalam kehidupan kita, dan Dia telah menang atas maut. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari tundukkan kepala kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa di sorga memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Allah Anak menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah membangun relasi yang intim dengan Tuhan
karena Dia berjanji akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setiap langkah dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap langkah dan karyaku, Hosiana, amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh.